92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. Warga Kota, kali ini saya sudah terhubung dengan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Wangaya, dan kali ini kita akan mengenai penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Wangaya. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu dokter spesialis paru, Dr. Nima Devita Yaniswari, SPP. Om Swastiastu, apa kabar? Om Swastiastu, selamat siang, terima kasih. Saya Dr. Yanis, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Wangaya. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang ya, Dok, mengenai penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Wangaya. Nah, kita mulai saja langsung berbincang-bincang. Bagaimanakah cara penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Wangaya saat ini, Dok? Untuk penanganan COVID di Rumah Sakit Wangaya, kita sudah mendapat pasien yang dicurigai COVID itu sejak bulan Maret. Jadi sejak bulan Maret ada pasien yang memang kita curigai COVID sampai sekarang, dan saat ini kami masih merawat yang dicurigai maupun yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Dan memang dari kami di RSUD Wangaya kami sudah punya ruang isolasi khusus untuk penanganan pasien COVID. Kami sudah ada poli khusus untuk poli COVID untuk menangani pasien-pasien yang kita curigai COVID di rawat jalan. Kemudian juga dari UGD pun kami sudah mempunyai sistem screening di mana kita bisa memilah-milah pasien-pasien yang kita curigai COVID. Jadi memang dari segi screening dan fasilitas kita sudah sediakan. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk proses penerimaan pasien ODP di Rumah Sakit Wangaya itu prosesnya seperti apa, Dok? Baik, untuk pasien ODP kita bisa bagi dua. Yang pertama, pasien yang perlu rawat inap, jadi dia punya penyakit lain yang memerlukan rawat inap, dan kemudian ternyata statusnya ODP, mungkin karena dia kontak, atau karena dia berasal atau riwayat berpergian ke daerah-daerah yang transmisi lokal seperti itu, berarti maksudnya lewat UGD. Di UGD pun kita sudah punya screening penapisan, kita bisa lakukan pemeriksaan berikutnya seperti rapid test seperti itu, ataupun swab, dan kita taruh di ruang isolasi seperti itu. Kemudian untuk yang rawat jalan, kita sudah punya poli COVID sendiri, di mana poli ini kita letakkan agak di pinggir dari posisi rumah sakit, sehingga tidak pasien-pasien yang ODP atau pasien COVID yang ini tidak perlu bercampur dengan pasien di Rumah Sakit Wangaya. Jadi memang sudah ada dari awal jalurnya sendiri, kita lakukan penapisan di registrasi di depan di rawat jalan, pasien-pasien yang kita curigai ke arah COVID atau ODP, OTG, PDP, kita arahkan ke poli COVID, dan kita punya jalurnya sendiri sehingga pasien-pasien tidak perlu masuk ke rumah sakit dan bercampur dengan pasien umum, dan kita langsung arahkan ke poli di sana, pasien semua administrasi di sana. Jadi dan kita akan lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan analisis berikutnya, apa yang akan dilakukan berikutnya itu nanti di poli COVID. Baik, untuk tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Wangaya, Dok, nah kali ini ada berapa yang menangani untuk pasien COVID-19? Untuk tenaga medis di Rumah Sakit Wangaya, kita ada 2 dokter spesialis paru, kemudian dan perawat juga banyak, karena kita ada ruang isolasi. Kita punya kemarin sejak ada kasus kita buka ruangan kita jadi ruang isolasi, sehingga ya perawat juga dan dokter UGD juga. Jadi semua lini kita siapkan untuk menangani COVID, karena COVID ini masih dia kayak asimptomatisnya banyak gitu, grade mimikri. Jadi kita harus siapkan di semua lini untuk mencurigai pasien ini COVID apa tidak, supaya tidak kebobolan seperti itu. Baik, nah untuk bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini, Dok? Jadi COVID-19 ini seperti yang kita ketahui memang penyakit yang ditularkan melalui droplet, ya. Artinya tetesan air yang keluar saat kita berbicara, saat kita batuk, saat kita bersin. Jadi kontak. Yang pertama yang kedua kontak langsung, jabat tangan, cium pipi, peluk, itu yang kedua. Dan yang ketiga kontak dengan benda-benda yang sudah terjangkit COVID gitu ya, jadi benda-benda di sekitar. Nah, itu 3 cara itu penularan dari COVID. Nah, apa cara untuk
eh, mencegah itu. Jadi kita harus tahu yang pertama adalah ya kita diam di rumah. Jadi kita meminimalkan kontak dengan diam di rumah, kita bisa meminimalkan kontak dengan yang lain, kita hindari keramaian, jadi kita bisa menghindari kontak. Yang kedua, pakai masker. Jadi dengan memakai masker, kita bisa menghindari terkena droplet, percikan ketika berbicara dengan orang, ketika orang batuk, orang bersin, kita bisa hindari. Dan pakai masker jangan terus-terusan ya, jadi harus diganti juga maskernya itu ya, dan pakai maskernya yang benar. Ya, masker yang benar itu ya menutupi hidung dan mulut. Jangan pakai masker tapi ditaruh di dagu gitu kan, itu salah gitu. Kemudian juga yang paling penting juga physical distancing, jaga jarak. Ketika kita berbelanja, bisa kita ke tempat umum, kita harus belanja, kita harus jaga jarak dengan orang yang di sekitar kita 1-2 meter. Jadi dan hindari kerumunan dan jangan membuat acara yang melibatkan keramaian atau melibatkan banyak orang. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu penting dengan air, sabun, dan air mengalir. Ada kan sudah cara cuci tangan yang benar itu. Kemudian juga jangan sentuh area wajah. Ya, kalau kita habis berpergian, jangan sentuh area wajah. Kemudian kalau kita pergi itu juga jangan pegang-pegang sembarang gitu ya. Misalnya kita masuk ke minimart gitu. Jadi kalau bisa buka pintunya pakai siku. Gitu. Jangan pakai, kalau bisa gitu, jangan pakai tangan. Nanti kan meminimalkan kotak. Jangan megang-megang kita benda-benda seperti itu. Dan juga olahraga, makan, jangan merokok. Iya, betul sekali. Nah, dokter Yani selaku spesialis paru, nah apakah kira-kira bagi yang sudah pernah terjangkit virus COVID-19 ini, apakah ada kemungkinan untuk sembuh secara tuntas dan apakah tidak akan tertular lagi gitu atau menularkan dan juga diserang lagi oleh virus ini, dok? Oke, untuk pasien-pasien yang terkena COVID ini memang 80%-nya itu asimptomatis dan gejala ringan. Jadi pada pasien-pasien tersebut mungkin gejala sisanya minimal, jadi bisa sembuh sendiri. Kemudian apakah bisa terkena kembali? Bisa, karena virus COVID ini merupakan dia jenisnya RNA virus. Jadi virus itu ada dua, DNA virus dan RNA virus. Untuk yang DNA virus itu kita punya kekebalan abadi, kekebalan jangka panjang itu bisa. Misalnya pada pasien cacar itu dia DNA virus, kemudian herpes. Jadi sekali kena cacar kita punya kekebalan terhadap cacar, jadi mungkin bisa nggak kena lagi, itu DNA virus. Tapi untuk RNA virus itu contohnya seperti DHF, coronavirus ini, influenza, DHF, kemudian rotavirus itu penyebab diare. Jadi kemungkinan dia bermutasi sehingga kita bisa kena lagi gitu loh, tidak ada kekebalan yang jangka panjang seumur hidup itu tidak untuk RNA virus ini biasanya. Jadi kemungkinan untuk terkena lagi itu bisa. Oke, nah kalau untuk caranya membangun rasa kesadaran masyarakat untuk tidak meremehkan virus ini tuh bagaimana, dok? Ya, ini agak PR juga ya dari pemerintah juga, dari kita juga, dari medis, bahwa yang harus dipahami masyarakat adalah virus ini belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Obat-obat yang digunakan selama ini dari pemerintah itu berdasarkan dari clinical trial, artinya dari pengalaman, dari misal di Cina dikasih ini bagus gitu kan, kemudian di Korea, di Amerika. Jadi tapi untuk menentukan ini obat coronavirus, ini obat COVID-19, kita harus melewati beberapa uji obat, uji laboratorium, kemudian nanti obat uji di populasi seperti itu, dan sedang dilaksanakan uji itu sambil kita mengobati pasiennya, karena ini baru muncul penyakitnya ini akhir Desember di Cina, itu akhir Desember, ini belum 5 bulan sudah ke seluruh dunia. Jadi sambil penelitian, sambil kita mengobati pasiennya. Dan yang kedua, belum ada vaksinnya. COVID-19 ini belum ada vaksinnya, jadi vaksin sedang diteliti. Amerika katanya meneliti, Cina katanya meneliti, tapi jurnal-jurnal terbaru itu mengatakan mutasi terus ada yang akan menyulitkan
menyulitkan penemuan vaksin. Jadi itu harus dipahami juga bahwa vaksin belum ada dan virus ini gampang sekali menular. Jadi kontak sebentar kita kena droplet atau kita menyentuh, kita bisa tertular dan kita bisa menularkan ke orang lain. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, mungkin gejala tidak berat. Tapi ketika kita menularkan kepada orang tua kita yang usia di atas 60 tahun, yang mempunyai penyakit komorbid, nah itu yang berbahaya di orang-orang di sekitar kita. Jadi tolong dipahami bahwa memang virus ini uh, masih masih menjadi misteri bagi medis gitu. Jadi belum ada yang pasti itu belum ada gitu. Baik, jadi virus ini masih misterius ya, masih misteri untuk masih menjadi pembelajaran kita belajar hal-hal yang baru setiap harinya. Oh, sifatnya begini. Jadi belum ada pasti kalau kita misalnya TBC seperti saya misalnya, oh TBC dari ronsen itu kelihatan seperti ini, gejalanya begini. Tapi karena COVID ini baru memang, jadi penelitian itu belum banyak. Jadi kita biasanya ada hal-hal yang baru yang ternyata begini seperti itu. Dan memang belum ada vaksin dan obatnya yang pasti untuk COVID ini belum ada. Baik dok, nah untuk tujuan utama kita selalu di rumah saja itu apa sebenarnya dari segi medis ya dok ya? Tujuan utama kita di rumah saja dari segi medis adalah tentu kita mengurangi kontak. Ya, virus ini akan gampang sekali tersebar jika kita kontak dengan manusia, kemudian dalam suatu populasi yang kerumunan, keramaian seperti itu. Dengan kita diam di rumah saja, kita akan melindungi diri kita sendiri dari kontak dengan virus ini dari luar seperti itu. Di sekeliling kita nggak tahu kan orang ini kena atau tidak, karena memang virus ini banyak yang tidak bergejala seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita bisa mencegah kontak, mencegah angka insidensi kasus, sehingga kita bisa dari segi medis dikatakan itu mendatarkan kurva. Jadi kurva itu kan kalau kita mungkin lihat berita itu kan angka setiap hari ada kurva naik itu ya. Oh, angka hari ini berapa kasusnya sampai yang terakhir hari ini 18.000, yang kemarin itu 18.000, jadi masih naik ini kurvanya, masih belum turun, belum datar, jadi masih naik. Indonesia ini kurva naik lagi, mungkin hari ini 19.000, besok 20.000, jadi angka masih naik. Jadi kita dengan angka yang naik ini, kasus banyak, fasilitas kesehatan terbatas, kemudian tenaga medisnya juga terbatas, jadi banyak yang dikorbankan. Jadi dengan kita mengecilkan kasus, mengurangi insiden yang baru, jadi masih bisa kita menangani pasien-pasien seperti itu. Jadi kita harus, kalau memang tidak perlu banget keluar, diam di rumah saja. Baik dok, nah kalau misalkan ada orang yang terkena virus COVID-19, tetapi ia tidak sadar dirinya terkena COVID-19 ini, apakah tidak apa-apa ia berada di rumah saja, dan apakah berbahayakah bagi keluarga yang ada di rumah itu, dan kira-kira apa penanganan yang bisa dilakukan di rumah dengan diri sendiri, dan apa saja kira-kira obatnya dok? Ya, memang seperti saya bilang tadi, 80% kasus tidak bergejala, asimptomatis. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kita kena apa enggak. Dan kayak saya petugas medis, saya nggak tahu saya kena apa. Ini seperti itu misalnya. Ya, kita memang harus sadar diri bahwa mungkin kita harus mengkarantina, isolasi mandiri. Jadi di rumah saja, mungkin meminimalkan kontak dengan yang lain, gitu, rajin cuci tangan, makan sehat seperti itu. Jadi jangan buat kerumunan seperti itu, dan kita bisa berikan multivitamin. Penyakit corona ini self-limiting disease, artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri jika daya tahan tubuh kita bagus, dia bisa sembuh sendiri seperti itu. Tapi memang bahaya pada orang-orang yang kalau kita kontak dengan orang yang daya tahan tubuhnya turun, pada orang-orang lanjut usia, pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit penyerta seperti jantung, kencing manisnya, itu yang mungkin diminimalkan kontaknya. Baik, nah untuk obatnya sendiri bagi COVID-19 ini, apa ya dok ya yang bisa dikonsumsi bagi orang yang mungkin terkena COVID-19 yang berada di rumah gitu. Jadi mungkin dirawat di rumah sakit, apakah boleh ia mengisolasikan dirinya di rumah, dan apa saja kira-kira obat yang dikonsumsi? Kalau di rumah mungkin kita pertama multivitamin ya, multivitamin silakan vitamin C apa kita berikan minumnya, mungkin agak lebih dosisnya. Kemudian sisa gejala misalnya batuk pilek, kita berikan obat batuk pilek, atau demam. Tapi yang paling penting pencegahannya, dan
kontrol infeksinya. Jadi dia sendiri kamarnya, ventilasinya bagus. Kalau mungkin mau kontak sama anggota rumah ya berjarak selalu 1 meter 2 meter seperti itu, jangan kemudian memakai masker di rumah, jangan membuang misalkan ya batuk dahak, jangan membuang dahak sembarangan seperti itu yang penting. Baik, untuk multivitamin yang dikonsumsi adalah multivitamin seperti apa? Apakah vitamin A, B, C, atau yang mana? Vitamin mungkin bisa yang E dan vitamin E, C gitu ya, vitamin C, E gitu ya, mengandung zinc gitu mungkin silahkan. Baik. Vitamin yang di pasaran itu silahkan. Baik, dokter. Pesan-pesan untuk warga kota yang dapat dokter sampaikan di pandemi COVID-19 ini apa saja, dok? Iya, untuk warga Kota Denpasar, yang pertama saya menyampaikan kita stay at home, lanjut stay at home ya, kalau bisa kerja dari rumah, ibadah dari rumah, kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar-keluar dulu. Kita sudah mulai kasus di Denpasar, sudah mulai rendah, jangan ditambah lagi. Ya. Yang kedua, ketika kita perlu keluar rumah karena alasan bekerja, alasan kita kepentingan, jangan lupakan protokol kesehatan. Protokol yaitu pertama memakai masker, kemudian nanti di luar rumah kita jaga jarak dengan yang lain, jangan menyentuh-menyentuh yang pokoknya minimalkan sentuhan ya. Kalau bisa pakai siku kita bergerak itu bisa. Kemudian sampai rumah apa prosedurnya kita buka semua dari luar, cuci tangan, mandi kalau perlu sebelum kita kontak dengan keluarga yang di rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita punya kasus COVID di sekitar kita, misalnya kita tahu tetangga kita dia isolasi mandiri karena dia mencurigai dirinya COVID atau masuk dalam ODP atau PDP, jangan kita jauhi dia, kita bantu. Apakah tetangga kita ini sudah punya makanan atau bagaimana, kita bantu, kita support. Semoga tetangga kita ini, orang-orang sekitar kita ini bisa cepat sembuh seperti itu. Jangan malah dijauhi, dikucilkan. Kemudian orang-orang yang sudah sembuh dari COVID, memang sudah menderita COVID, dia sembuh. Para PMI yang sudah datang dari luar itu jangan dikucilkan. PMI sekarang sudah menjalani prosedur pemeriksaan dan karantina, jadi jangan ditakuti atau dikucilkan seperti itu. Kita takuti virusnya, jangan orangnya seperti itu. Kemudian ya hindari berkerumun. Physical distancing itu yang penting, karena kalau misalnya mau pembatasan daerah tapi malah di posko kumpul-kumpul rame-rame, ya itu juga salah gitu loh. Jadi memang kalau misalnya mau ada buat posko pembatasan atau apa, mohon physical distancing tetap, jangan membuat kerumunan tetap, itu yang penting gitu. Itu yang paling penting ya, dok ya. Iya. Baik, Dokter Nimade Dwita Yaniswari selaku spesialis paru, terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang bersama kami Radio Publik Kota Denpasar dengan tema penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Uangaya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat bagi warga kota semuanya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tidak ada angka penambahan lagi yang terjangkit positif COVID-19. Terima kasih dokter Terima kasih atas waktunya.